Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hesti dengan nomor NPM 10121229, kelas C7 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ETS Pendidikan Agama yang membahas mengenai ahamiyatul ma'rifatullah, yang kedua ada at-thoriq ila ma'rifatullah, yang ketiga ada al-manawi min ma'rifatullah, dan al-adilah al-wujudilah. Yang pertama, mari kita membahas mengenai ahamiyatul ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaat mengenal Allah. Yang pertama menjadi al-halifah, dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal soleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan mengangkat mereka menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat ke-55. Yang kedua ada tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fat ayat ke-28. Yang ketiga ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama ada asma, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sifat-sifat Allah. Yang ketiga ada af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Yang keempat, dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan ada sifat sidik, benar dalam bermuamalah, bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah. Yang selanjutnya ada sabar, dan yang terakhir ada berdakwah. Dukungan dalil-dalil yang kuat, yaitu ada dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrah. Sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah yang pertama ada akal sehat, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ada para rasul, dan yang ketiga ada asma dari sifat Allah. Materi kedua yaitu ada at-thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenal hal ini, Allah berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30, surah ke-30. Cara menuju ma'rifatullah. Cara Al-Imam Al-Ghazali untuk mencapai ma'rifat yaitu menjaga kesucian jiwa dan kesucian hati. Jika totalitas jiwanya telah suci dan hatinya telah dipenuhi dengan zikir kepada Allah, hidupnya akan dipenuhi oleh kearifan dan bimbingannya. Hati mempunyai fungsi yang esensial, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Fusus Al-Hikam yang dikutip dari buku Ilmu Tasawuf karya Samsul Munir. Amin menjelaskan, kalbu dalam pandangan kaum sufi adalah tempat kedatangan kasyaf dan ilham. Ia pun berfungsi sebagai alat untuk makrifat dan menjadi cermin yang memantulkan tajalli makna-makna kegaiban. Materi ketiga yaitu ada al-manawi min ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Dua faktor penghalang mengenal Allah. Yang pertama yaitu ada hawa nafsu. Hawa nafsu adalah sifat tercela, perilaku tercela yang ada pada manusia baik karena pengaruh dari luar atau sudah bawaan lahir. Hawa nafsu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fasik. Fasik adalah manusia yang lupa diri. Yang kedua ada sombong, adalah saat diri merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga ada zolim, perkara yang kondisinya bukan selayaknya. Yang keempat yaitu dusta, adalah sifat-sifat orang yang munafik.
Yang kedua yaitu berpikir rancu. Berpikir rancu adalah minimnya ilmu membuat kita menjadi hal secara terbatas. Ilmu yang terbatas inilah yang membuat seseorang terjauhkan dari kebenaran. Hal-hal yang menyebabkan hamba berpikir rancu, yang pertama ada jahil, yang kedua ada ragu-ragu, yang ketiga menyimpang, dan yang keempat yaitu lalai. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu ada al-adilah ala wujudillah. Al-adilah ala wujudillah adalah bukti keberadaan Allah, merupakan wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai dan disentuh oleh indera manusia. Selanjutnya yaitu ada dalil-dalil eksistensi Allah. Yang pertama dalil fitrah, dalil yang berasal dari asal manusia itu sendiri. Yang kedua dalil indra, dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai. Yang ketiga dalil akli, yaitu dalil yang berasaskan dari akal. Yang keempat dalil nakli, yaitu yang bersandarkan kepada nash-nash. Yang kelima ada dalil sejarah, dalil yang diambil dari peristiwa yang telah berlalu di muka bumi. Mengagungkan Allah. Takbir Allahu Akbar adalah ungkapan pengagungan Allah yang harus muncul dari lubuk hati yang sangat dalam. Karena takbir adalah pengakuan hati bahwa Allah itu maha agung, lagi maha besar dari segalanya. Yang selanjutnya yaitu ada tauhidkan Allah. Macam-macam ilmu tauhid. Yang pertama yaitu kepada Allah kita harus bertuhan. Yang kedua ada tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara. Yang ketiga tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat. Yang keempat tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.